Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Gus Coy, saya langsung ke Anda. Kita lihat bersama bahwa survei Anies ini naik, terutama ada kenaikan di Jawa Timur. Bahkan kalau dibandingkan bulan Agustus, kenaikannya itu hampir 10%. Ini sudah sesuai ekspektasi atau belum, Gus Coy? Tentu kita bersyukur apa yang dihasilkan oleh lembaga survei, berapapun kita bersyukur. Itu bagian juga dari kerja kita, kerja partai-partai koalisi. Yang kedua, kita masih optimis bahwa ada kekuatan-kekuatan yang belum tertangkap oleh lembaga survei. Yang ketiga, kita akan terus bekerja keras, partai relawan bekerja keras sehingga menemukan momentumnya di saat yang tepat, sehingga kemudian Mas Anies yang sekarang posisinya nomor 3 terus, itu nanti seperti di Jakarta, putaran kedua, kemudian kita setelah itu memenangkan pertarungan. Itu optimisme, itu harapan yang sekaligus akan kita bersamai dengan kerja keras dan tidak lupa memohon pada Tuhan. Ya, Indonesia harus diberi pemimpin yang terbaik dari sekian yang baik. Oke, ada rebound setelah Anies mendeklarasikan diri berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, tapi kalau kita lihat sampai hari ini survei Anies itu masih berada di urutan ketiga setelah Prabowo dan Ganjar. Jadi menurut Gus Coy, kekuatan-kekuatan apa lagi yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan elektabilitas Anies Baswedan? Ya, jadi masih banyak rakyat yang ada di bawah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu belum memperoleh informasi yang sesungguhnya tentang figur Mas Anies. Karena itu sosialisasi dengan masuknya PKB, kemudian Caimin menjadi cawapres, maka pintu itu terbuka. Instrumen-instrumen partai yang sudah ada segera bekerja ke basis-basis utama Nahdliyin. Ketika pintu-pintu Nahdliyin pintu-pintu Nahdliyin sudah terbuka seperti ini, maka insya Allah mereka akan berbondong-bondong mendukung pasangan koalisi perubahan ini. Selama ini maaf ya, kita bisa sedikit menginformasikan. Selama ini masuk ke Nahdliyin tertutup sekali, ya, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebelum Caimin menjadi cawapres. Sekarang mereka konsolidasi, mulai elitnya para pimpinan pondok pesantren, kemudian tokoh-tokoh agama masyarakat, tokoh-tokoh NU, mereka punya instrumen sampai di bawah level ranting. Pondok-pondok pesantren memiliki instrumen alumni yang menjadi berbagai tokoh di setiap lapis masyarakat. Maka 2 bulan, 1 bulan ya ke depan ini mereka akan bekerja dan akan kelihatan hasilnya. Kita lihat nanti sebulan 2 bulan ke depan itu ada perkembangan yang signifikan. Oke, apakah masih akan ada perkembangan yang signifikan, Mas Rocky? Apakah Anies masih bisa rebound lagi? Baik, Mbak Sylvia, kalau kita melihat trennya dia mulai naik ya, tapi nanti ketika tadi Pak Gus Coy sampaikan, mesin partai akan mulai bekerja nih. Itu kan kemarin baru setelah kita seminggu setelah deklarasi lah, katakan kita survei ya. Berarti kan yang mesin partai belum bekerja maksimal lah, baru mau mulai bekerja. Tapi saya pikir mungkin kedepannya trennya akan cukup naik juga ketika nanti mesin partai Nasdem, PKB, PKS mulai bekerja, itu ada kemungkinan trennya akan cukup naik. Oke, jadi masih bisa rebound lagi ya, potensi ke situ masih ada. Tapi bagaimana dengan 2 baca pres lain yang belum mengumumkan baca pres mereka? Apakah sekarang di mana Ganjar itu dalam posisi stagnan, Prabowo itu dalam posisi potret survei tadi turun, mereka apakah juga bisa rebound juga setelah mengumumkan siapa baca pres mereka? Kalau menurut saya, Mbak Sylvia, mereka juga bisa rebound, tergantung figur cawapresnya.
ketika nanti figur cawapresnya katakanlah cukup mumpuni, itu mereka bisa rebound juga. Nah, begitu juga Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar memilih cawapresnya yang ideal gitu ya. Nah, itu nanti kemungkinan dia bisa rebound juga. Jadi memang saya katakan tadi figur cawapres ini sangat penting. Mengumumkan bacawa pres belum tentu bisa menaikkan, tergantung siapa yang diumumkan, begitu betul, ya. Tergantung siapa ya cawapresnya. Nah, Gus Coy, antisipasi apa yang dilakukan oleh koalisi perubahan ketika nanti dua koalisi lain itu mengumumkan siapa bacawa pres mereka? Apa yang akan dilakukan oleh koalisi perubahan? Kan sekarang sudah ibarat kata sudah curi start duluan dengan mengumumkan duluan, mendeklarasikan duluan. Nah, antisipasinya apa supaya mereka tidak rebound terlalu tinggi ketika sudah mengumumkan bacawa presnya? Ya, itu standar biasa Mbak Zilvia ya. Kita harus kerja makin keras, kita berstrategi yang efektif, kan? Kita gerakkan semua instrumen, semua sumber daya yang kita miliki. Terus sambil ya namanya ini perebutan kekuasaan. Kekuasaan itu tidak bisa lepas dari yang maha kuasa ya. Sambil memohon kepada yang maha kuasa diberi yang terbaik ya. Ikhtiar terus, berdoa terus, mempersiapkan kader, terus menerus bekerja keras. Strateginya harus berlapis gitu. Saya kira insya Allah akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Baik. Dampak signifikan setelah deklarasi sudah terlihat setidaknya di wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur. Tadi kenaikannya hampir 10%, Gus Coy. Tapi bagaimana dengan di wilayah Jawa Tengah? Yang kita tahu itu basis politiknya Ganjar, kemudian di Jawa Barat yang selama ini dikuasai oleh Prabowo Subianto. Bagaimana koalisi perubahan mengambil ceruk di wilayah Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat? Ya, jadi Jawa Barat Anies cukup tinggi, tinggal memaksimalkannya. Tinggal harus bekerja lebih keras lagi seluruh pendukungnya. Di Jawa Tengah yang semula memang kecil sekali ketika belum ada PKB, sekarang DPW PKB di sana sudah konsolidasi yang dilakukan oleh Gus Yusuf. Ya. Kemudian mereka punya target menang 40% di sana. Gitu. Ini saya kira bukan omong kosong ya. Itu karena ada pengalaman berapa suara PKB kemarin, berapa suara Nasdem kemarin, berapa suara PKS kemarin, kemudian para pendukungnya, kemudian irisan-arisan yang tidak bersama mereka begitu kan. Jadi potensi ketika kita sosialisasi kita sosialisasi ke bawah, mereka itu baru sadar bahwa calon dari gerakan koalisi perubahan ini namanya Anies Baswedan ini ternyata figur yang luar biasa, kira-kira begitu ya. Karena selama ini kan distorsi, di framing bahwa Anies itu bahaya untuk NKRI, bahwa Anies itu kurang nasionalis, gitu itu kan framingnya kan, sehingga itu kemudian mempengaruhi. Nah, sekarang setelah ada instrumen relawan makin terbentuk di bawah, ada partai yang memang kekuatan Nahdien seperti PKB itu gitu kan, PKS mulai bekerja, itu cut-off itu terbuka gitu. Jadi framing yang itu kemudian orang nggak percaya, oh ternyata selama ini tuh framing itu buatan dari orang bahwa Anies itu ternyata adalah cucu pahlawan nasional. Bagaimana dia tidak nasionalis? Anies itu bla bla bla. Itu jadi Mbak Zilvia, sekarang itu memang ada penjelasan itu 3 level kepada rakyat bawah dan akhirnya paham. Level pertama adalah siapa Anies. Yang kedua, mengapa Caimin itu dan PKB itu gabung dengan Anies, begitu kan? Kemudian kenapa PKS juga ada di situ? Itu, nah setelah dikasih penjelasan semua ternyata mereka paham. Oke. Nah, oleh karena itu kita akan lihat efeknya seperti apa, Gus Coy.
Ya, dengan berbagai penjelasan dan juga kerja dari partai-partai, mesin politik bekerja, kita akan lihat seperti apa efeknya nanti buat Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Terima kasih Gus Coy sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Dan terakhir untuk Mas Rocky yang menarik juga tadi adalah di Jawa Tengah dan juga DIY ya, yang selama ini Jawa Tengah dan Bali yang merupakan basis politik dari Ganjar, ternyata Ganjar turun di basis politiknya sendiri. Nah, apakah ini kesempatan buat pasangan lain, buat baca pres yang lain? Apakah ini kesempatan untuk mengambil basis pemilih Ganjar yang berada di Jawa Tengah? Saya pikir Mbak Sylvia, ketika suara katakanlah lawan turun ya, tentu itu suatu momen buat pasangan yang katakan di sana dia agak lemah gitu ya. Itu akan momen untuk mengambil simpati pemilih di daerah tersebut. Jadi kalau katakan Pak Ganjar turun di daerah basisnya, berarti kan itu kan kesempatan untuk lawan-lawan capres yang lain untuk menguasai basis yang sana gitu. Oke. Dan ini juga bisa menjadi peringatan untuk baca pres yang lain bahwa tidak selamanya basis yang selama ini sudah dianggap sebagai basis atau loyalisnya itu akan tetap loyal, begitu betul. ya? Saya pikir ini Mbak ya, hasil riset itu bisa menjadi semacam catatan untuk tim kampanye atau mungkin nanti juga sebagai warning lah. Wah, selama ini kita di sini menang nih, tapi kan itu kan bisa ketika kita meriset hasilnya dia turun, berarti kan warning untuk yang punya basis di sana. Gitu. Oke, segala sesuatunya masih harus diantisipasi. Terima kasih peneliti Indo Riset Rocky Arbi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Sama-sama Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.